Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Kauri Chandra Devi dengan NIM 21110311034 dengan nomor absen 6 dari kelas 3O. Ini merupakan video ringkasan artikel saya selama tengah semester ini. Selamat menyaksikan. Baik, pertama kita akan melanjutkan ke artikel saya yang pertama yang membahas mengenai gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu bentuk dari sosialisasi yang berkaitan dengan hubungan antara perspektif global dengan IPS. Jadi, gotong royong ini tidak hanya dapat menyelesaikan masalah domestik atau dalam negeri, tapi sebenarnya juga dapat menyelesaikan masalah yang ada di luar negeri atau yang kita sebut dengan masalah global. Selanjutnya dalam pelaksanaan gotong royong secara tidak langsung karena dilaksanakan secara bersama-sama, kita juga dapat belajar bertoleransi dan saling menghargai antar negara. Nah, sikap toleransi tersebut yang menjadikan bangsa Indonesia dengan sumber daya manusianya unggul di mata dunia. Sekarang saya akan menjelaskan artikel saya yang kedua mengenai ternyata globalisasi sosial masyarakat juga berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Saya ambil salah satu contohnya yaitu dalam artikel saya Kabupaten Siak yang menjadikan kearifan lokal sebagai daya tarik utama wisatawannya. Nah, dengan adanya globalisasi dan tuntutan ke arah modernisasi 4.0, kearifan lokal yang ada di Kabupaten Siak tentu saja akan mengalami pergeseran yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap nasib sektor pariwisata tersebut ke depannya karena akan menentukan bagaimana datangnya wisatawan. Mungkin dulunya wisatawan yang senang dengan kearifan lokal bisa saja tidak datang lagi karena sudah bergeser ke arah yang lebih modern. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan artikel yang ketiga mengenai sosial media khususnya Twitter dan juga Instagram. Jadi seperti yang kita semua sudah ketahui bahwa Twitter dan juga Instagram banyak sekali menghadirkan dampak positif dalam kehidupan kita. Meskipun begitu, kedua sosial media tersebut sebenarnya sudah mengubah cara kita dalam berkomunikasi yang tidak dapat dipungkiri juga dapat menyebabkan dampak negatif. Seperti adanya fenomena kelebihan informasi dan pertemanan hanya sebatas virtual atau yang kita sebut saling follow, yang membuat beberapa pengguna merasa tidak nyaman dan terganggu privasinya. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, pihak Twitter dan Instagram menghadirkan fitur senyap dan fitur close friend untuk membatasi privasi dari penggunanya. Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kemajuan teknologi yang berdampak negatif dapat kita atasi dengan kemajuan teknologi itu juga. Nah, fitur close friend dan fitur senyap itu merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang mengatasi dampak buruk dari teknologi sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan artikel saya yang kelima mengenai pengaruh pencemaran partikel plastik terhadap habitat ikan bawal bintang. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa ikan bawal bintang merupakan salah satu komoditas ekonomi nasional. Nah, dengan adanya pencemaran partikel plastik ini, maka akan mempengaruhi habitat dan juga pertumbuhan ikan bawal bintang tersebut. Karena ikan-ikan itu tidak bisa membedakan nutrisi dengan partikel-partikel plastik. Sehingga partikel-partikel tersebut ikut termakan bersamaan dengan makanan asli mereka. Nah, dari penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa pencemaran yang diakibatkan oleh manusia sangat berdampak terhadap habitat dan juga keanekaragaman hayati di Indonesia khususnya. Nah, jika ikan bawal bintang ini sampai punah akibat pencemaran, maka akan berdampak pada ekonomi nasional juga. Dan selain itu, generasi-generasi selanjutnya tidak akan bisa melihat dan juga menikmati olahan dari ikan bawal bintang. Baik, sekarang saya akan menjelaskan artikel ke-6 saya mengenai stereotip atau persepsi negatif terhadap kelompok tertentu. Dalam artikel saya ini, peneliti mengungkapkan bahwa mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di kota Salatiga, Jawa Tengah, kerap kali mendapatkan stereotip dan penolakan dari warga sekitar dalam mencari indekos atau rumah kos. Jadi, di sini mahasiswa Papua seringkali mendapatkan stereotip bahwa suka minuman keras, kasar, sulit diajak berkomunikasi, dan juga miskin. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari tindakan stereotip tersebut dapat mengakibatkan adanya sebuah diskriminasi kepada satu kelompok. Jika diskriminasi ini dibiarkan, maka akan menjadi akar dari adanya ketidakadilan sosial di masyarakat. Selain itu, dengan adanya stereotip ini akan juga menimbulkan perpecahan antar kelompok yang akan memicu perpecahan yang lebih luas lagi di masyarakat Indonesia.